Halo teman-teman, kembali lagi di Rumah Film. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Scarecrows. Film ini dirilis pada tahun 2017. Film ini disutradarai oleh Stuart Stone. Film ini merupakan remake dari film horor yang berjudul sama yang dirilis pada tahun 1988. Film ini menceritakan 4 orang sahabat yang sedang berlibur ke danau. Akan tetapi mereka tidak menyadari bahwa ladang jagung yang terletak di dekat danau terdapat psikopat yang kejam yang tinggal di dekat situ. Dan korbannya akan dijadikan orang-orangan sawah. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita masuk ke ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan 4 orang sahabat yang sedang berpergian ke sebuah danau, yang menyetir mobil bernama Ellie dan pria yang satunya lagi bernama Versi, dan kedua orang perempuan ini bernama Devon dan Ash. Mereka ini sama-sama menjalin hubungan asmara. Ellie berpacaran dengan Ash sedangkan Versi dengan Devon. Saat sampai di lokasi, Devon dan Ash izin untuk buang air kecil, sementara Ellie dan Versi berdiam diri di dalam mobil. Saat mereka berdua sedang menunggu, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan jari seseorang yang telah terputus. Mereka berdua sedikit panik setelah melihat hal tersebut. Akan tetapi karena mereka tidak ingin pasangan mereka tahu, pada akhirnya mereka menyembunyikan jari itu di bawah mobil. Setelah semua selesai, mereka langsung berjalan kaki untuk pergi ke danau yang mereka tuju. Awalnya mereka tersesat dan bingung mencari arah karena di sana hanya terdapat ladang jagung. Namun di perjalanan Ash melihat burung yang sedang memakan jari manusia. Tetapi dengan cepat Ellie mengatakan burung itu sedang memakan cacing. Mereka pun pada akhirnya menghiraukan kejadian aneh tersebut. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di danau tersebut. Dan tanpa berlama-lama mereka langsung mandi di danau tersebut. Saat selesai mandi, Devon meminta Ellie dan Farsi mengambil mobil karena Devon tidak ingin berjalan kaki. Oleh karena itu mereka berdua langsung kembali untuk mengambil mobil. Akan tetapi mereka berdua bingung karena mobil mereka hilang. Mereka pun merasa panik karena itu adalah mobil satu-satunya yang bisa membawa mereka untuk pulang. Karena mobilnya hilang, akhirnya terjadi perdebatan antara mereka berdua sampai akhirnya mereka berkelahi karena mempermasalahkan mobil tersebut. Dan di saat yang sama para wanita muncul dan menghentikan perkelahian tersebut. Ellie langsung memberitahukan kepada mereka bahwa mobil mereka dicuri oleh seseorang. Di saat bersamaan, Ash melihat seorang petani yang berada di tengah ladang jagung. Mereka semua langsung memanggil petani tersebut dan berharap dia bisa membantu mereka. Akan tetapi di tengah perjalanan mereka mendapati sedikit halangan, di mana mereka harus melewati kawat berduri. Ellie, Ash, dan juga Devon berhasil melewati pagar tersebut. Namun saat giliran Versi, kakinya malah nyangkut di kawat tersebut. Dan hal itu membuat luka di kakinya yang cukup parah. Akibatnya Versi tidak bisa berjalan dan mereka memutuskan membawa Versi di ladang jagung dan tepat di bawah orang-orangan sawah. Ellie dan Devon berusaha mencari si petani tadi, sedangkan Ash disuruh untuk menjaga Versi. Dan di tengah ladang jagung terlihat Devon sedang menggoda Ellie untuk melakukan cocok tanam. Walaupun Devon sedang berpacaran dengan Versi, sebenarnya dia lebih tertarik dengan Ellie daripada Versi. Awalnya Ellie menolak hal tersebut karena dia tidak ingin mengkhianati sahabatnya. Akan tetapi karena Devon memaksa, pada akhirnya mereka pun melakukannya. Tak terasa hari pun sudah hampir malam. Setelah selesai melakukan cocok tanam, mereka berdua mendengar suara siulan. Dan tiba-tiba muncullah si petani dan langsung memukuli Ellie hingga pingsan. Sementara Devon langsung diseret oleh petani tersebut. Mereka berdua lalu dibawa ke suatu tempat dan disiksa oleh si petani itu. Tampaknya si petani ini mengincar orang-orang yang berlibur ke danau tersebut. Lalu kemudian psikopat itu lalu mengikat kaki dan tangan Devon. Karena Devon yang tidak berhenti berteriak, psikopat itu lalu menjahit mulutnya. Di sisi lain, Ash dan Farsi yang masih menunggu kedatangan mereka yang tak kunjung datang. Saat Ash berkeliling, dia melihat orang-orangan sawah dan saat mendekatinya, Ash tersadar bahwa itu adalah manusia sungguhan yang dibentuk seperti orang-orangan sawah tentunya. Di saat bersamaan, tiba-tiba ada seseorang yang menarik tangan Ash, dan pria ini bernama Derek. Derek menyuruh Ash untuk diam jika dia mau selamat dari tempat ini. Kemudian dia langsung membawa Ash ke suatu tempat, dan ternyata itu adalah tempat psikopat yang dimana teman-temannya disekap. Tak lama kemudian psikopat yang tadi muncul, dan Derek langsung menyuruh Ash untuk bersembunyi dan jangan bersuara. Saat psikopat itu masuk, di sini diketahui bahwa Derek adalah anak dari psikopat tersebut.
Dahulu Derek adalah kaki tangan ayahnya dalam melakukan semua aksinya. Karena ayahnya terlalu banyak melakukan pembunuhan, si Derek ini mulai merasa kasihan dan berusaha menolong orang-orang tersebut. Di sini psikopat itu mulai menjadikan Ellie sebagai orang-orangan sawah. Saat dia memaku tangan Ellie, As yang sudah tidak kuat akhirnya berteriak untuk menghentikan aksi tersebut. Sementara Derek yang melihat aksi As hanya bisa terdiam. As perlahan mulai mendekati dan di belakangnya dia membawa senjata tajam. Kemudian As lalu menikam psikopat tersebut. Eits, tidak semudah itu Ferguson. Mengingat psikopat itu mempunyai julukan psikopat bajingan. Psikopat itu lalu membuat As pingsan di tempat. Saat tersadar dirinya sudah terikat di kursi, Derek lalu mengambil sebuah pisau dan langsung melepaskan ikatan As. Sementara psikopat itu masih berada di luar untuk menaruh Ellie dan kedua temannya. Aksi heroik Derek ternyata diketahui oleh bajingan tersebut. Lalu Derek memohon kepada ayahnya untuk melepaskan As dan berhenti membunuh seseorang. Disinilah terkuak fakta mengapa psikopat ini begitu kejam. Itu dikarenakan istrinya yang meninggal secara tragis dan dia tidak menerima kalau istrinya meninggal seperti itu. Seperti apa ya saya juga tidak tahu. Bisa saja si bajingan ini mengarang cerita ya kan. Lanjut, Derek lalu menyuruh As pergi dari tempat itu. Dan saat As sudah berhasil keluar, psikopat itu langsung menusuk leher Derek hingga wafat seketika. Benar kan, emang bajingan kan nih orang, masa anaknya juga dibunuh? Sementara itu As yang sedang berlari melihat orang-orangan sawah. Dan ternyata itu adalah psikopat yang tadi yang sedang menyamar. Saat As terpojok, dia lalu menusuknya dengan paku yang ada di dekat situ. Dan dengan cepat As melarikan diri dengan sekuat tenaga. Di tengah perjalanan dia melihat temannya yang bernama Versi tadi yang sudah menjadi orang-orangan sawah. Saat ingin membebaskannya, tiba-tiba psikopat itu langsung memukulinya dari belakang. Karena Versi sangat ribut, psikopat itu lalu membunuhnya saat itu juga. As yang berhasil kabur dan akhirnya sampai di ujung ladang jagung. Karena kakinya yang terluka parah, dia mencoba merangkak mendekati mobil dari sepasang kekasih. Dan sepasang kekasih ini mereka tuh sedang bercocok tanam. Karena sudah kesangean, mereka tidak mendengar teriakan dari As. Dan tak lama setelah itu As diseret masuk ke ladang jagung oleh bajingan tersebut. Kemudian scene berpindah dengan As yang sudah dijadikan orang-orangan sawah. Lalu datanglah seekor burung gagak yang langsung menggorogoti kepala As. Dari kejauhan terlihat banyak orang-orangan sawah yang tentunya itu semua adalah manusia. Lalu scene ditutup dengan 3 orang asing dari tim Mancing Mania yang datang ke danau untuk syuting Mancing Mania. Pastinya kalian sudah tahu bakalan jadi apa mereka. Dan film pun selesai. Film ini cukup ringan dari segi plot tapi memiliki kengerian yang cukup membuat Anda tidak main lagi ke sawah dan lebih memilih main FF. Oke, sekian dulu dari Mimin dan sampai jumpa.